Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai Komsel pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh yes, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk Komsel pada malam hari ini. Walaupun kami kembali ke ibadah online, kami juga berdoa untuk agar Komsel pada malam hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang bergabung dengan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Karin yang akan membawakan sharing pada malam hari ini. Semoga bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing dari Karin, mari kita menyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya.
tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Kau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
saya serahkan kepada Karin. Oke, thank you Jessica. Mari teman-teman, sebelum aku men-sharingkan apa yang aku dapatkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap dari kami, sehingga kami bisa berkumpul ya Tuhan, bersama-sama di Zoom pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati aku yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang aku sampaikan, teman-teman bisa mengerti dan dilakukan. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, suara aku jelas kedengaran ya. Sorry guys kalau suaranya rada gimana, karena emang lagi kurang sehat juga. Oke, kalau dari tema kita itu The Stranger at Home. Di balik tema kita itu, aku mengambil kutipan adalah gimana cara kita belajar untuk melayani Tuhan dengan ketulusan dan tidak mengharapkan imbalan. Teman-teman, kata pelayanan itu kan sering banget ya kita tuh dengar gitu, bahkan dari kecil, dari kita Sunday School, dari kita sekolah minggu, anak-anak kecil udah melayani apa? Berdoa, pimpin doa, gitu kan. Terus memberikan kesaksian pujian di hari Natal, di acara-acara gereja lainnya gitu. Jadi kayak kata pelayanan udah nggak asing gitu buat kita. Cuman bahkan hampir semua anak Tuhan juga, semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya tuh terlibat dalam pelayanan. Tidak hanya di gereja sendiri, nggak hanya kayak Karin di GKMI Pengharapan melayani sharing, melayani. Tapi Karin secara tidak langsung di luar gereja pun aku juga melayani sesama gitu. Bahkan kayak bisa anak-anak Tuhan zaman sekarang tuh melayani Tuhan menjangkau orang-orang di pedalaman. Misalkan kayak ke Papua, itu sering banget kan pasti kita dengar-dengar pelayanan ke Papua, ke pedalaman-pedalaman sana gitu. Bisa menjangkau gitu. Yang jadi pertanyaan kita apa? Apa yang menjadi motivasi kita sehingga kita tuh rela gitu. Rela waktu, rela tenaga, rela pikiran, rela semuanya untuk mau melayani Tuhan sebegitunya gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Mungkin melayani Tuhan gampang. Anak kecil, kita tuh dari kecil udah diajarin gitu. Ayo berdoa, pimpin doa, itu kan disuruh cicinya gitu kan. Mungkin anak kecil beberapa berpikir, ya karena disuruh cici. Karena biar dapat bintang banyak, biar entar pas bazar kita bisa bisa banyak kupon gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring kita bertambah dewasa, otomatis harusnya kita semakin berpikiran dewasa dalam melayani itu, apakah hanya untuk mencari popularitas, untuk mencari hormat, untuk dikenal orang, atau untuk keuntungan kita sendiri gitu. Apakah di antara yang tadi aku bilang itu, apakah salah satu dari kita pernah merasakan seperti itu? Jujur, Karin pernah gitu. Karin kan melayani Tuhan itu udah cukup lama. Mau di youth, kalau di youth kan baru setahun ini kan menjadi ketua gitu. Maksudnya tingkatannya tuh udah semakin tinggi gitu daripada gimana sih maksudnya kayak jadi ketua youth gitu kan, beda gitu. Bukan kayak pelayan biasa gitu kan. Jadi tanggung jawab terus uh, lebih besar lagi yang harus aku tanggung gitu bersama-sama dengan pengurus-pengurus lainnya gitu. Karin pernah berada di kondisi, jujur ini pas aku mempersiapkan ini 2 hari yang lalu, itu lagi relate banget guys sama Karin. Karena Karin, ini Karin cerita aja nggak apa-apa. Karin bilang sama Ci Brenda, Ci, Karin boleh nggak sih untuk jadwal yang Cici baru buat itu udah habis, nextnya Karin direhat dulu gitu, diliburkan dulu sampai ntar kalau Karin udah siap pelayanan lagi, Karin bilang sama Cici gitu kan. Terus Ci Brenda nanya, kenapa Rin gitu kan, sayang banget gitu, padahal anak-anak sekolah minggu juga udah kenal
Karin deket dan bla 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 dan sebagainya lah gitu. Iya Ci, karena kalau jujur aku bukan karena aku ingin dikenal orang aku mundur gitu kan, karena aku lagi ngerasa kosong. Nah, aku melayani Tuhan untuk apa sih? Kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau aku melayani di gereja tapi hati aku kosong, tapi aku tidak dengan hikmat menjalankan pelayanan ini, apakah Tuhan apakah Tuhan senang hatinya? Enggak dong, udah pasti enggak, karena aku aja ngerasa aku aja kurang berhikmat dalam melayani gitu kan akhir-akhir ini. Makanya aku kayak apalagi aku sekarang ada kesibukan lainnya tambahan yang menurut aku takutnya aku keteteran. Untuk sementara aja sih kesibukan aku yang sekarang ini untuk sementara doang. Jadi kayak aku kayak nggak mau terus-terusan menyedihkan hati Tuhan karena aku pelayanan tapi aku kosong hatinya, karena aku bukan untuk menyenangkan hati Tuhan melayani, tapi hanya untuk ya udah karena sebuah rutinitas biasa, karena aku udah terjadwal ntar di change sama yang lainnya ntar muter lagi gitu kan. Jadi kayak sebuah rutinitas doang teman-teman, jadi hatiku kosong, hatiku hampa, hatiku tidak benar-benar tulus untuk melayani Tuhan dan tidak dengan sungguh-sungguh mengartikan aku pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan yang lebih dulu Tuhan kasih ke aku gitu. Aku ngambil di ayat 1 Tesalonika 2. Teman-teman boleh buka 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Aku akan membacakannya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kenapa aku mengambil ayat ini? Karena menurut aku pelayanan Paulus di Tesalonika ini yang sebenarnya jawaban atau teguran buat aku tersendiri tentang melayani dengan tulus dan ikhlas. Gitu. Aku akan membacakan untuk teman-teman. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahkan kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Yang percaya, kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Aku akan ulas sedikit-sedikit per ayat, teman-teman. Dari ayat 2, 3, dan 4, di situ Paulus bilang, dia itu menginjil,
membagikan apa yang telah dia dapatkan dan dia pelajari dari Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang lain lagi, itu sebuah keberanian yang diberikan oleh Tuhan gitu. Jadi kayak misal Karin hari ini berani membagikan firman Tuhan. Berarti kan tandanya Karin sudah diberikan keberanian secara tidak langsung oleh Tuhan untuk berani mengucapkan ini isi firman Tuhan yang Karin sedang sampaikan sekarang gitu. Karena apa yang Karin sampaikan sekarang itu bukan dari sebuah kesesatan, atau Tuhan kan gak sesat gitu kan. Jadi kayak memang bener-bener pure, murni bahwa ini semua real gitu. Ini semua memang harus disampaikan karena ini hal baik dan berita baik gitu. Injil itu adalah kasih Tuhan yang tercatat, yang kita bisa sampaikan kembali dan sebarluaskan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat, dan keluarga kita gitu. Dan sebaliknya juga teman-teman, karena Tuhan itu telah mempercayakan aku, kamu, dan kita semua untuk berbicara dan menyampaikan kasih Tuhan kepada yang lainnya, menyebarluaskan kasih Tuhan ke semua manusia yang ada gitu kan. Jadi jangan, karena kalau di sini dibilang karena kami tidak pernah, di ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba, yang tersembunyi Allah adalah saksi. Karin gak munafik, Karin pasti ada pernah saatnya Karin cuman bermulut manis doang. Cuman mengatakan hal-hal yang manis di mulut, tapi sebenarnya di hati dan di otak Karin tuh nggak kayak gitu. Jadi asal dibilang, kalau kata Ibu Karin apa ya, asal kentut gitu. Kentut kan main keluar aja ya, agak sopan gitu. Jadi kayak udah keluar terus terlupa. Jadi kayak cuman, jadi gimana cara kita, apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini, apa yang kita sampaikan ke orang-orang di sekitar kita itu bukan hanya sebuah, sorry Karin nge-lag gak ya teman-teman? Oh enggak, oke. Tadi nge-lag, maaf. Jadi jangan sampai apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini hanya sesuatu hal yang manis, yang bohongan, yang palsu gitu. Sama artinya kayak waktu itu Karin pernah di masa yang kayak Karin pelayanan, misal kayak WL ya, pastikan orang-orang jadi kenal. Oh ini nih, yang anak kids sering jadi WL. Oh mah bangga, ini bangga gitu. Dan jangan pernah ya teman-teman, kita melakukan pelayanan kita hanya karena apa? Aduh, gak enak ya, pernah misal pendeta aku di gereja nyeletuk, pelayanan dong Karin, atau apa gitu. Jangan pernah itu jadikan kayak sebuah keterpaksaan atau mau gak mau, tapi jadikan itu sebagai kayak panggilan Tuhan melalui Bapak Pendeta atau teman-teman atau keluarga kepada masing-masing dari kita. Itu adalah panggilan Tuhan secara tidak langsung lewat perantara ya orang-orang di sekitar kita gitu. Jangan pernah itu jadikan patokan untuk kita keterpaksaan. Jadi karena pelayanan secara tidak tulus, tidak ikhlas, tidak legowo gitu ya, itu akan pada akhirnya tuh rasanya ada yang ganjel teman-teman. Karena Karin pernah merasakan di titik itu, dan Karin ditegur sama sharing Karin sendiri hari ini gitu. Jadi kayak sejujurnya pas nyapin tadi, pas baca-baca lagi, aduh sedih banget nih gue, jangan sampai nih gue pas sharing sedih gitu kan. Karena emang Karin lagi di masa-masa fase yang ini gitu. Jadi kayak Tuhan mengingatkan lagi gitu ke aku sendiri. Aku pelayanan untuk apa? Aku pelayanan untuk aku dan kamu dan kalian semua yang sekarang ada di Zoom ini. Kita pelayan itu untuk kita melayani di gereja, melayani di sekolah, melayani dimanapun itu. Itu untuk apa? Untuk popularitas, untuk mencari hormat, untuk mencari perhatian orang, untuk mencari orang bisa bilang, ih bagus, ih keren, ih bla 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 segala macam. Apakah untuk itu? Tanda kita masih mengikuti amarah daging kita, teman-teman.
kita masih mengikuti hal-hal duniawi. Kita masih gak benar-benar berhikmat dan mengerti arti pelayanan itu apa. Setelah aku baca beberapa ayat, aku pas menyiapkan ini memang membaca beberapa ayat. Tapi yang Karin bagikan ke teman-teman di Tesalonika ini gitu, dari ayat-ayat sebelumnya selalu mengingatkan. Melayani itu adalah yang harus dikeluarkan dengan tulus hati, dengan keikhlasan, dengan gimana sih cara mengartikan kita tuh dengan benar. Jangan pernah kita kayak beranggapan aku melayani untuk mencari popularitas gitu. Jadi yuk mari kita sama-sama teman-teman, kita semua udah dewasa, mari kita terus mencari tahu firman Tuhan lebih dalam. Karin emang gak yang baca Alkitab terus-terus gitu, tapi Tuhan tuh selalu kasih teguran-teguran itu lewat teman-teman atau lewat tema-tema youth atau KTB atau di hari Minggu gitu. Jadi kayak iya ya, gue makin kesini makin gitu. Gue melayani kemarin kosong banget, cuman kayak sekedar rutinitas doang, jadi kayak habit gitu. Jadi kayak kebiasaan, ya udah gue pelayanan, gue gini gitu. Jadi kayak mari kita sama-sama lebih mengimani pelayanan kita untuk kedepannya dan lebih paham dan lebih dibilangnya tuh mendengar hati kita tuh melayani Tuhan untuk apa dulu. Kalau menurut Karin ya, kayak Karin kemarin menurut Karin pelayanan Karin di sekolah minggu lagi gak enak gitu. Karin harus berani gitu untuk bilang, Karin rehat dulu ya gitu. Tapi bukan berarti Karin stop untuk pelayanan di sekolah minggu. Enggak ya teman-teman. Itu hanya untuk kayak mencari jati diri kembali gitu untuk melayani Tuhan itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita udah sering-sering melayani Tuhan, orang tua sekolah minggu ngelihat atau apa gitu, tapi sebenarnya dalam hati kita kosong. Sebenarnya dalam hati kita hanya ya udah buat rutinitas aja gitu. Jadi mari kita lebih mengimani arti pelayanan itu apa. Kiranya mungkin kita melayani dengan sungguh-sungguh, walaupun itu hanya misalnya pimpin doa buka atau kalau offline kita share atau penerima tamu, itu adalah suatu pelayanan yang kalau memang tulus di dalam hati itu akan berarti dan Tuhan akan melihat dan Tuhan akan senang di saat kita melayani Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Itu saja sharing dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mohon maaf. Karena Karin tidak bisa menjabarkan yang terlalu begitu gimana-gimana. Jadi itu saja. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat? Atau Karin tutup dalam doa dulu kali ya. Baru ntar kita lanjut sharing lagi. Minta tolong, Karin aja deh yang doa. Gak apa-apa. Mari teman-teman kita bisa tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah pimpin aku setiap dari kami yang join Zoom pada malam hari ini tentang kita belajar tentang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih mengimani akan melayani Engkau ya Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita refleksikan dengan dalam melayani tidak sia-sia ya Tuhan. Kiranya lebih berarti dan untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa join, kiranya Tuhan pimpin kesehatannya, Tuhan pimpin studi dan lain-lainnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.